apapun dari Agung di Pekanbaru, oke mantap sana. Ayo mode itu ya, jadi buat teman-teman semua, kita tetap junjung sportivitas, mau siapapun yang menang, mau siapapun yang kalah, tetap kita dukung. Yes, seperti benar itu, ya. sekali. Dan kita lihat tadi ada yang nge-DM aku juga, Bang like-nya udah mau 100.000 kan? Ah, serius? Katanya gitu, cuma makanya aku cek dulu. Kenceng juga. 30.000, 70.000 likes lagi. Oh my Semua caster dan analis FPL ini senang akan membutakan palanya. Oh, ngeri. Tapi sekarang RRQ tetap menjadi first pick-nya. Link kembali dihilangkan karena Albert dengan link sangat berbahaya Ini sekali. challenge scoret gak ada persetujuan sama sekali ya. Kagak ada, Pak. Nggak sama caster lain, sama kamu kan udah. Ah, sama Kan saya bilang challenge-nya sama Pak Pulung, udah. sama gue lagi kena. Tadi kita sudah deal salaman loh. Saling tangan di atas materai. Aduh, pakai materai lagi ya Allah. 70.000 lagi mah easy lah. Apalagi nanti masih ada match 3 kan. Ini masih baru game 2 ya kan. Kapan bawa notaris? Coba tidak pakai materai ya. Ya Let's go Allah ya. ya Pokoknya Rabbi. teman-teman kita selalu dukung ya. Apapun yang terjadi di MPL ini senang ya. Dukung semua challenge-challenge apa lagi. Masih cuma tiba-tiba doang. Itu mah gampang joget-joget mawalai. Iya Pak, iya. Aduh. Tiba-tiba. Tiba-tiba, botak-botak, ulung botak, botak-botak. Nah, ntar gue jar head edit banget deh ya. Oke. KB udah pernah botak, kedua. Kornet udah, Mana udah ya? Oji udah. Oji udah. Abed dulu udah. Terjebak saya. Terjebak di ruang pangkas rambut. Oke. Ada Selena, Yusong, Link dan juga Halil. Apakah Uranus kayaknya bilang tapi ternyata Chang'e menjadi korban selanjutnya. Chang'e langsung tersenyum Keira di sana di saat ada Chang'e yang langsung di ban ya. Tapi untuk Phoenix berpikir keras dia sekarang. Iya, benar sekali. Itu siapa yang duduk? Oh, Panstrong. Sampai duduk ke bawah. Ini ada Fadil NRR bilang gini, Apa tuh? Net aku nggak jadi tidur sumpah gara-gara lemon pick dua orang nggak ngantuk lagi. Hashtag Vivarar gitu. Oke, Chang'e-nya di respect band. Eudoranya di respect band. Enggak lah. Enggak, Pak. Enggak lah. Enggak. Tapi kalau bener gimana? Push up gue 25 kali. Iya sih, gue juga berani push up 20 kali. Kau-nya beneran. Disansin, Pak. Oke, selamat untuk sekarang ya. Tapi ternyata Uranus yang terlepas langsung diamankan. Kan tadi menjadi sebuah pilihan yang berat banget ya. Ada Isansin masih terlepas, ada Uranus. Yuzongnya di ban, kali tadi di ban. Hilda masih kebuka juga untuk teman-teman dari Aura jika mereka ingin memainkan Hilda lagi untuk Hilda tanknya. Ya. Karena tadi juga sebelumnya Hilda dipakai walaupun nggak terlalu rusuh ya, gameplaynya malah justru lebih rusuhan dari Khalidnya seorang Finn tadi ya dengan emblem tank talent 3 Ya. Dan sekarang itu juga mengakibatkan ada Chow yang terlepas untuk bisa diambil oleh Aura Fire. Lalu ada Parsha yang masih di Shadow Peak. Akankah diambil oleh Panstrong? Ya, ini dia dua hero pertama dari Aura Fire, Chow dan juga ada Parsha. Parsha punya range juga mirip-mirip lah sama Chang'e, tinggal menjaga dirinya jauh-jauh dan mengandalkan dari sebentar. Oke, Hayabusa. Oke. Hayabusa Albert, Hayabusa. apakah kamu akan memakai Hayabusa atau kamu akan memakai Link? Karena kita tahu mungkin rate Hayabusa di MPL sangat amat rendah. Waduh, wah diambil Pak. Oh iya, Linknya di ban, maaf. Apa Lancelot maksud saya? Kenapa saya ngomong Link? Oke, Hayabusa. Hayabusa. Kufra sebagai counternya dari Quad Shadow-nya. Kalau ada bouncing ball, apapun sih ya, apapun skill yang ngeblink. Iya. Bentar. Yang pakai Finn dong. Yang pakai Kufra. Kayak Kufra iya. Ya. Oke, ada Finn dengan Kufranya, lalu Hayabusa yang digunakan oleh Albert, nanti yang mungkin Whisking akan menggunakan Uranus ataupun diserahkan kepada R7. Masalahnya saya sudah lama tidak melihat Finn pakai Kufra ya. Saya melihatnya dia tuh pakai Akai, makanya kangen kalau lihat dia pakai Akai. Tapi oke, kita akan melihat apakah Bapak Kufra LJ setelah memberikan ilmunya kepada Finn akan memberikan permainan luar biasa aja.
ini. Aurora kan ini kayak ada sebuah perbedaan suasana yang tadi di sana ketawa-ketawa. Untuk Aura kali ini mereka terlihat serius sekali dan ada tamu yang langsung diambil ya. Tamusnya sudah diamankan nampaknya untuk side lane tim Aura. Oke, dan ini kita akan masuk lagi ke sesi pin. Untuk yang selanjutnya akan ada 4 hero lagi yang udah akan harus dihilangkan. Belum memiliki support system untuk RRQ. Akankah Kagura dari Lemon hari ini akan keluar? Atau mungkin Vexana nanti yang nongol? Atau ada siapa lagi ya untuk match ya? Banyak lagi, entah ada Lilia lagi nanti dikeluarin. Aurora kah? Ada Gor kah? Kita lihat aja ya. Tapi ternyata Balmond untuk sekarang karena satu sideline yang cukup kuat, apalagi tadi di tangan R7 itu berbahaya sekali. Berbahaya banget. Di respect saja. Langsung di respect. Langsung di respect. Tapi ini untuk sekarang juga udah ada Eko Heri Seswanto nih jalan-jalan ke Jogja, perginya naik roda 2. Buat Stefani ada yang jauh di sana, semangat kerjanya. Oke siap Bapak. LDR ceritanya Pak. Iya nih udah dibacain Pak ya. LDR kamu kayak teman saya nih Pak. One-one-nya di ban. Padahal kita tahu one-one itu biasa dipakai sama fans. Fans yang sering menggunakan one-one. Oke. Ini akan cukup menarik ketika kalau dari auranya bakal pakai 1-2 lagi. Cuma tadi sih mereka hyper carry juga sebenarnya oke-oke aja ya, walaupun kayak kalah dari pandanganku early-nya kalah tuh gara-gara permainan rusuh dari Finn itu sangat mengganggu banget. Makanya mereka baru bisa untuk mengimbangkan permainan dari arah itu ketika dapetin full itemnya dan dibawa ke arah late game. Finnya nekat banget tadi di early game, di game yang pertama paling juga sekarang langsung dihilangkan aja, tapi masih banyak support sistem yang masih terbuka. Masih ada Kagura, masih ada Veil, masih ada hero-hero lainnya yang bisa diambil oleh Lemon nantinya. Dan satu hero terakhir akan pergi kemanakah? Untuk sekarang udah ada Tamus, Parsha, dan juga Chow, tapi ternyata Cloud lagi dan lagi. Seperti game yang pertama, Cloud dihilangkan. Sepertinya Hike dengan Cloud akan membahayakan sekali, makanya langsung di respect seperti itu. Untuk Kayle, siapa lagi akan dia ambil? Apakah satu tank atau langsung core aja? Roger masih terbuka sejauh ini. Kalau masih ada hero-hero lainnya lagi yang masih mengisi, yang sering mengisi bangku ataupun posisi core ya. Lancelot masih ada, Roger juga masih ada, Kari pun kalau emang masih pakai menggunakan Maxman juga masih bisa diambil untuk sekarang. Masih banyak pilihan yang bisa diambil oleh Aura Fire. Hylas bisa juga kalau mereka mau. Lagi kah? Oke, lagi. Masih percaya dengan Moskov-nya dan Oke, ini dia yang keren tunggu-tunggu. Kejutan dari para alien Nararyoshi. Langsung pede ngepick ya, set. Langsung ada Hellcard, ada Kadita. Iya. Ini dia. Kaditanya support offlane Hellcard dan akan berhadapan dengan antara Chow atau Tamus. Tapi aku kalau disuruh milih mending lawan Chow daripada lawan Tamus. Lawan Chow mah males ya, ditendang langsung ke arah kerumunan rame-rame. No, I mean, damage-nya kenapa gue lebih milih ketemu sama Chow? Karena gue masih punya kepedean untuk nge-silence dia. Dan ketika dia mencoba untuk crowd control Hellcard, dia akan kena silence. Itu alasan. Itu. Kalau Tamus, ya tinggal jaga jarak aja, lempar roda perginya. Lempar roda pergi ya. Tapi kali seperti ini gue kayak pernah ngeliat deh yang ada Hayabusa sama Hellcat dalam satu tim yang sama. Oh, Whiskey-nya make ternyata. Oke. Lalu ya, nah ya udah ini dia game yang kedua kita. Jadi buat teman-teman semua boleh langsung saksikan aja bersama-sama, ajak teman-temannya, keluarganya, temannya, gebetannya, siapapun itu yang berada di sebelah kalian ataupun berdekatan dengan kalian. Langsung ajak nonton, likes-nya ditancepin dan jangan lupa emot tepuk tangannya sebagai bentuk dukungan terhadap dua tim ataupun seluruh player yang bertanding di MPL Season 6. Dan buat kalian semua yang ingin ikut prediksi juga silakan langsung nonton di Nimo TV dan juga jangan lupa titip-titip salamnya nih ya. Boleh langsung komen-komen lucunya dimasukin. Dan ini dia Whisking, Albert, Finn, R7, Lemon, Mansrong, Keira, Phoenix, Hike dan juga Kyle
10 orang ini udah siap untuk menjalankan pertandingan yang kedua di match yang kedua di week ke-6 hari kedua. Ini dia Lane of Down. Let's go. Oke. Game kedua yang dilakukan oleh mereka di game ini sudah mulai keras dari seorang Finn. Keren juga Kufra ya skin barunya ya. Iya pak. Abi punya nggak, Be? Nggak punya. Belum. Oh Kabe belum punya. Korea udah punya. Oke, tadi di bawah. Ada 2 orang di atas. Oke, dan langsung menghilang. Natalianya memberikan efek silence yang begitu menyakitkan. Hilang sudah R7 di awal-awal. Sepertinya untuk sekarang mereka bisa lebih menangani bagaimana early game-nya agar tidak terlalu dipush oleh anak-anak dari RRQ Motion. Oke, dan kalau saya sudah 1 melawan 1 dan kita dengan tamu lebih dari tengahnya Albert bersama dengan Finn. Tidak ada misi. Oh, masuk ke Shadow-nya mengharap Fantrong-nya balik lagi dan menuju ke arah Little Wonder harusnya diamankan oleh Albert tanpa harus menggunakan retribution karena tidak ada yang mengganggu menginisiat. Dan juga ini seperti meta zaman dahulu. Kangen ya, sama-sama 1-2-2. Dan Finn dapetin kah? Oh, Flicker dia dapat juga kan? Enggak, ternyata Fantrong yang dapat loh. Tapi dia Flicker, oh terkena stun, Petrify juga, bisa begitu saja. Ada silence, ledakan dan terkena stun lagi kah? Enggak, ternyata masih ada smoke bomb. Dan langsung dibalas ke 2 orang. 2 orang dari RRQ pun langsung menghilang dengan cepat setelah mereka tadi juga mendapatkan 1 orang dari Aura Fire. Tapi di bagian tengah, dan Shadow Kill-nya berhasil mendapatkan ke arah Parsha. Dan Parsha pun baru aja mendapatkan blue buff, tapi untuk 2 menit ke depan sudah dipastikan tidak ada lagi blue buff untuk Parsha. Benar sekali. Dan R7 sudah level 3. Belum mendapatkan altercation-nya. Petrify di pop up gitu aja. Tidak mau tersiapkan lagi dari top lane. Replay by Axe. Iya, ini dia replay by Axe dan juga tadi ada pergerakan dari Hellcat yang langsung gitu ya. Berhasil mendapatkan 1 orang tadi. Apalagi di saat langsung ada ngobrol dari Kyle yang langsung keluar semuanya ke flow. Sebuah timing yang sangat-sangat baik sekali, tapi untuk sekarang Natalianya mendapatkan sebuah hukuman. Hilang sudah. Wadaw, hilang Natalinya untuk kali ini. Tapi Albert masih bergerak bebas. Ada Hellcat juga yang udah langsung masuk ke bagian tengah. Tapi di bagian atas Uranusnya harus balik sejauh ini. Tadi bagian bawah ada Nagekol, langsung dikeluarkan aja. Gak kena stunnya lagi, gak ada silence lagi. Dan tampaknya Whipping-nya yang sekarang dibalikin keadaannya malah double kill. Albert dia mencoba untuk menggocek. Dan ini malah menjadi bencana. Kalau kata Ranger Pas, ini bencana. 3 orang tumbang itu saja walai. What? Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Coach, di mana mereka tadi melakukan ini tapi malah mereka yang hilang mendadak 3 orang dan sekarang 4 orang hilang sudah. Akankah Aura kembali di game yang kedua? Karena untuk track record dari Aura di MPL Season 6 mereka selalu kuat di saat mereka berada di game yang kedua. Oke, kalau begitu Keira masuk lagi KL-nya, ultimate-nya langsung pop up, tapi belum mendapatkan siapapun. Ya, berikan sementara. Harus berhati-hati RRQ, tidak boleh melakukan kesalahan ganking lagi yang akan berakibat fatal. 3 orang hilang dalam sekejap plus 1 dari Kufranya tadi. Iya, langsung ditancepin aja ke dinding. Dan sekarang Finn-nya masih bergerak sendirian. Belum ada pergerakan dari anak-anak Aura yang begitu terlihat dengan jelas berubah menjadi burung. Tapi untuk Tyra Revenge-nya nggak sampai nabrak ke arah Tamush. Oke, mau dapetin juga. Terlebih dahulu dari Fantrong ini. Dan Right Strike gunakan one more hit. Dapatkan juga buff yang aman. Kyle-nya yang sangat amat mengganggu. Melihat Kyle tuh jadi kangen Darkness sejujurnya. Iya, tapi sekarang udah langsung memberikan sebuah garukan ke bagian depan. Akan Uranus bisa kabur, masih bisa bertahan di bagian tengah. Udah level 8 untuk Albertnya. Jet Kundo dikeluarkan. Siren Revenge kali ini Bouncing Ball harus mundur karena udah ditabrak oleh burung api yang melayang bebas ada di ujung sana. Lagi-lagi tombaknya dari seorang Moskov nempel terus ke tembok. Kali ini sangat mengganggu Negan karena seorang Finn-nya. Fantrong ya terkena stun kah? Belum, ternyata masih bisa Bouncing Ball. Terkena stun kali ini tidak terkena. Untuk Feather Eye Strike-nya masih di ujung bola-bola lucu dari seorang Finn.
Iya, masih bisa menjadi bola-bola gemas yang tercipta. Tapi sejauh ini memberikan sebuah phantom shooter ke bagian depan dengan buat shadow-nya. Kyle masih bersembunyi. Hati-hati untuk Albert. Dan sekarang langsung terjadi sebuah garukan. Akan dia bisa bertahan. Ada tombak juga di bagian belakang. Sakit banget tapi shadow kill sempat dikeluarkan. Tapi Hayabusa saja gak sempat untuk selamat. Dan bahkan satu hit terakhir masih bisa digocek. Ini benar-benar penculikan yang dilakukan oleh Natalia sangat amat mengganggu. Bahkan heptasisnya belum jadi aja, itu sangat mengganggu banget. Dia juga punya execute ya, benar-benar bisa untuk execute atau langsung ngeharas yang dia gengking. Sedangkan dari item-itemnya sama-sama mau bikin Blade of Despair dari Hayabusa dan juga Hellcard-nya dalam kondisi kalah. Ini benar-benar butuh waktu yang cukup lama juga. Dalam kondisi tertekan, farmingannya juga akan sedikit terhambat ya, agak sedikit sulit untuk kedua core ini bisa dibilang ya. Cuma kalau di early game kita nggak tahu. Ini di early benar-benar agak sedikit sulit untuk kedua assassin ini dapetin farmingan. Oke, dan ada Windtalker yang diambil oleh Hai kali yang masih menggunakan Moskov-nya. Blue buff udah dimiliki oleh Albert. Tapi di depan sana udah level 10 untuk Hai dan attack speed-nya udah terlihat kenceng banget. Dimana dia barusan mendapatkan satu Little Wonder yang begitu cepatnya langsung menghilang. Uranus ada di bagian bawah. Ada tamu dan Natalia bersama-sama juga. Attack speed-nya Pak kenceng bos. Nah, Kyle juga udah perlahan untuk langsung gabung lagi bersama rekan-rekannya di bagian tengah. Masih standby aja. Lalu ada Albert. Tapi untuk pinnya Tyrant Reaper udah dicat langsung, tapi langsung dilompatin begitu aja ya. Harus untuk suara skillnya dari Tyrant Reaper ya. Dan ditebak saja sama cowoknya langsung terkena jet Gundo. Dan Turtle ya sudah mulai dicolek. Ada retribution dan revenge diamankan dengan mudah oleh seorang Albertnya yang belum mengambil buff merah. Ada Chow, hati-hati walaupun bisa terkena silence dari musuhnya. Sekarang tempo permainannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dalam hitungan ketiga, tempo akan semakin lambat. 1, 2, 3. Dan dalam hitungan 3 juga Cornell akan langsung tadi ke 1, 2, 3. Tapi ternyata di sini ada pertempuran yang terjadi. Udah ada Finalizer yang dikeluarkan. Hayabusanya down, Kubranya down. 2 menghilang dari hierarki Hoshi. Ini akan menjadi kesempatan untuk anak-anak Aura bisa membabat habis pertahanan dari hierarki. Digaruk langsung, Lemon menghilang. Belum sempat masuk ke dalam air yang ada di Land of Dawn. Belum bisa sempat masuk ke dalam tanah. Dia harus menghilang. Oh my god. Lihat itu attack speed-nya. Udah mulai cepat dari seorang high-nya. Nge-push turret dengan cukup mudah. Bawah menit 8. Dan akan terbuka juga untuk di arah tengahnya. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati ketika pergerakan dari Aura Fire masuk. Ada Chow, ada Van Strong dengan menggunakan Parsia-nya juga mengerikan. Wow, Finnya dapetin seorang Van Strong tapi masih ada Purify. Masih bisa kabur dari belakang. Finnya gitu masuk. Ada Rexia terkena 3, sangat bagus. Ada Whiskey, terkena Silence. Dan langsung dijaga begitu saja. Double kill dari seorang Whiskey. Icul. Wow, sebuah combo yang sangat baik. Walaupun Finn harus mengorbankan dirinya di tengah-tengah kerumunan player Aura Fire Tyrant range-nya bisa connect ke arah 3 atau 4 player yang ada di rumputan loh itu tadi. Sangat baik walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Tapi itu adalah salah satu titik balik walaupun hanya sedikit. Dan replay by us kita akan langsung melihat dengan damage yang dikeluarkan Doom Dragon yang terkena silence dari Natalia. Terran Rage terkena 3. Pantrongnya di atas tadi dia pakai Purify juga sudah kabur. Ini juga pas banget dimana Injil ataupun Bisting tadi langsung datang dan membabat habis 2 orang. Dan salah satunya adalah Hike, yaitu Moskov. 1 core utama dari Aura Fire memberikan nafas lagi terhadap RRQ Hoshi. Eta 2 Dragon kah? Nggak ternyata masih cooldown. Masih belum ada ultimate-nya. Menunggu di arah rumputan. Ada tanda seru, bukan tanda tanya dari seorang Hael. Oh, terasa kombonya masuk. Lemon yang membuka Tyrant juga dari seorang Finn-nya. Tapi kita lihat cara damage-nya terlalu besar yang diberikan oleh pemain RRQ-nya. Finn sekarang tapi masih bisa kabur ternyata dari Moskov yang ngebeli ke arah belakang. Semuanya cabut dan hanya ada 1 orang Van Strong-nya. Walaupun tadi hampir aja beberapa detik lagi dari Purify-nya ada, tapi nggak berhasil sih. Combo dari Lemon yang langsung masuk semuanya tadi. Masuk banget.
sebuah penculikan di depan umum terang-terangan menghilang sudah di arah Panstrongnya. Ini benar-benar dari RRQ perlahan tapi pasti merubah keadaan, dan apabila nanti Aura Fire tertekan sampai ke dalam ataupun ini ke turretnya, akan menjadi sebuah kerugian karena mereka memiliki Natali dan harus hilang di dalam rumputan. Tapi sekarang masih mau maju ke bagian depan Indonesia. Connect lagi. Moskownya langsung down. Dan Natali juga kali ini langsung menyusul begitu aja. Dua udah hilang dari Aura Fire. Oke, masih berlanjut seperti yang pertempuran, dan ternyata Ya karena masih bisa kabur ke arah belakang. Tidak ada Purify tapi dalam 80 detik ke depan. Kiranya sekarang masih ada Albert juga, masih ada belum dikeluarkan, tapi milih untuk mendapatkan turret di arah tengahnya terlebih dahulu. Fokus mereka objektif. Shadow-nya nggak nempel tapi dapat ternyata karena Shadow kill. Kiranya sekarang dan tidak karena Panstrong masih bisa menjadi burung papulung. Burung fairy dan masih bisa cabut ke arah belakang. Ini berbahaya. Ini bisa menjadi mimpi buruk kalau kata Ahmed Ansel dari Aura Fire. Kalau mereka melakukan kesalahan sedikit demi sedikit, Tyrant Revenge mau dikeluarkan ke enggak, ternyata dapetin lubangnya aja. iya, kalau sampai nanti mereka emang diperkecil lagi area pertahanan, yang makan sulit banget adalah Natali, karena Natali belum butuh rumputan untuk bisa membantu ataupun mensupport timnya. Kalau sampai mereka dikurung, Natali bisa dibilang agak serius. Dan kenasan walaupun ada smoke bomb yang dikeluarkan oleh Natalia, tapi tiba-tiba ada Lemone yang langsung memberikan air diceprotin air si Natalianya. Hilang walai. Air yang dicampur merica pastinya karena pedes banget, tapi untuk A7 dia melakukan rotasi lagi perlahan gabung bersama rekannya mau pindah. Oh, jangan ke bawah. Iya, dia langsung melakukan Tunggu rotasi Lord lagi bagian kayaknya. bawah. 10 detik lagi. Jadi warna kuning. Jadi warna kuning 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia lore-nya sudah di enhance, sudah berwarna kuning, atributnya sudah semakin bertambah. Tapi Lemon di bagian tengah masih pede sendirian, ada di bagian atas Pin. Hanya melihat aja dari kejauhan beberapa player dari Aura Fire. Yes. R7-nya setelah farming di arah atas, dia cukup berani untuk menjadi front line. Di arah depan ada Hellstar, ada Hayabusa yang sudah mulai jalan-jalan. Phoenix-nya masih ada Retribution ditarik begitu saja. Berarti strike yang tidak terkena. Serapin ada Off Dragon dikeluarkan. Tapi lihat, tiba-tiba ada stun, silence, dan apapun itu dikeluarkan dari Indonesia. Dari Serapin dia juga langsung mengincar ke arah belakang dan stun lagi kombonya. Ceremonial skill dilakukan dari sang raja. Menghilangkan 3, bahkan 4 Pastor One More Hit masih bisa survive. Oh my god, walai. Dan Natalianya juga keluar untuk menuju kematian dirinya sendiri. Gila, 4 orang dari Aura Fire harus hilang semuanya dalam sekejap mulai. Apa yang terjadi dengan Aura Fire? Mereka sementara ini kehilangan arah. 4 orang menghilang begitu cepat, dan terakhir Natali. Apa yang dilakukan oleh Natali? Mungkin dia ingin melakukan sebuah penculikan, tapi malah dia hanya mengantar nyawa. Hilang begitu cepat, mengakibatkan Aura semakin tertekan. Ini dia yang udah gue bilang tadi, kalau sampai Aura ditekan habis-habisan sampai ke inhibitor turretnya, Natali nggak bisa keluar, Natali nggak bisa menghilang, akan menghilang job desk utama dari Natali masuk ke dalam rumputan dan juga nge-silent tim-tim lawan yang ada di pakai depannya. ulti sebenarnya. Iya, pakai ulti doang. Pakai ulti doang. Ini replaynya, walaupun tadi Moskownya sudah nge-pop up Win of Nature-nya, tapi ternyata masih ada stun yang dilakukan oleh seorang Lemonnya. Di sini komit banget Kyle-nya pengen dapetin Albert, apapun terjadi dia incer Albert-nya. Walaupun harus menukar nyawanya, tapi itu adalah salah satu poin penting juga untuk Albert yang nggak bisa lolos lagi di sini. Kombonya udah mulai lagi, show-nya akan tumbang sia-sia di sana sendirian. Dan kiranya masih coba malah seorang Finn-nya. Natalianya masih jalan-jalan mencari pergerakan dari Whiskey yang berhasil untuk recall, nggak berhasil ditemukan oleh Natalia. Oh my. Ini untuk perbandingan gol juga, padahal Haik bisa dibilang masih memiliki gol tertinggi. Hanya saja mereka memang harus dikalahkan tadi beberapa kali lewat fight-nya dengan combo yang begitu cepat dikeluarkan oleh anak-anak Hoshi. Natali melakukan rotasi, sekarang masuk ke dalam area pertahanan dari Ararki. Tapi itu sekarang Lord-nya udah mulai dicolek-colek, sakit banget. Natali sudah perlahan masuk. Ini dia Fit, langsung aja bisa, tapi lihat terkena stun oleh seorang yang akan dapatkan nanti diamankan oleh seorang Lemon. Mega kill dan langsung ditumbangkan, disemprot air. 2 orang langsung hilang bersama dengan seorang Lord yang terhormat. oh my
lihat begitu cepatnya langsung hilang. Untungnya Finn masih bisa didorong ke bagian belakang, di-knock up aja oleh Hyde. Sementara itu 3 hero berjaga di area luar. Phoenix, akankah ada satu orang yang bisa ditendang masuk ke bagian dalam? Sementara itu tersatu. Mentok, pasifnya. Oh my god. Lemonnya terkena cipratan dari tombak Moskow berjejer 3 orang. Oke, katanya. Oke, Why? mentok langsung ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa yang emang bener-bener gak bisa kemana-mana lagi tadi lemonnya ya. Ya ampun, ya ampun. Tapi untuk sekarang R7-nya mengambil Ice Queen One. Oke, ada satu tarian piring dari R7 yang bisa membuat slow beberapa player yang ada di depannya. Lordnya sudah mulai berjalan dan langsung dihabiskan pelan-pelan whiskinya. Langsung mengeluarkan ultimate Darkness Fall-nya. Tidak ada Shadow Rush yang sudah dikeluarkan tadi ke arah rumputan. Dan kali ini Lordnya mungkin akan sedikit sia-sia karena masih bisa untuk di-defense. Langsung dikeluarkan 12 Dragon-nya karena serang Finn-nya. Tidak ada yang bisa untuk membuka lagi. Dan di arah bawahnya hanya sekarat turretnya dan gak bisa untuk dihajar. Masih bisa untuk ditahan sekarang. Aura Fire walaupun sudah disembur air oleh Lemon masih cukup membara apinya Walai. Itu dia masalahnya Pak, ya ampun. Lagi dan lagi Aura semakin sedikit tareknya. Lemon berhasil menculik satu orang Phoenix ya. Immortality-nya pecah. Dan Lemonnya kembali lagi cabut dan masih ada pasifnya, darahnya balik lagi. Walalalalai. Benar sekali, ada jobdesk lagi nganter air kan seperti yang tempat yang lain ya. Tapi untuk sekarang Arseman maju ke bagian depan. Keira terlihat begitu saja harus mundur, belum bisa maksain keadaan. Tapi Kyle di bagian belakang siap-siap untuk langsung menggaruk. Akankah robot satu ini bisa malfunction dan langsung bisa dikirim menuju ke base-nya? Ada 4 orang. Di silence. Dan langsung aja begitu saja. Ada Temple untuk membantu saja whiskinya. Belum Shadow Rush. Menunggu momen yang tepat. Dan langsung di Shadow Rush. Dan kena silence. Dan langsung ada Deadly Voice trigger. Dia masuknya. Purify langsung dipop-up. Biar bocor jangan masuk. Dan langsung disap gitu saja. Dan Dragon-nya mengarah serang Lemon. Lemonnya masih ada ultimate. Dan kembali ke depan. Dari seorang Queen yang sangat amat cantik. Dan langsung bisa langsung masuk. Begitu sini juga. Atau Mira juga saja masuk. Yang tidak ada damage dealer dari Farsha aja. Tapi dari Moskow-nya masih bisa beli ke arah belakang. Dan masih bisa berdefense. Belum bisa dipus begitu saja Walai. Belum bisa dipus kayak begitu saja. Dan ada satu momen Titan Rage lagi. Tapi langsung nongol dengan begitu indahnya. Permainan dari kedua tim. Tim base kita yang kedua. Udah kehilangan 2 player. Akankah untuk RRQ memaksakan keadaan, memaksakan biar bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Aura Fire jauh lebih dalam lagi. Ini benar-benar tugas Natalia yang sangat luar biasa untuk memotong tadi di arah bawahnya sehingga tidak ada minion di arah bawah yang bisa untuk nge-push langsung. Tuh Hellguard-nya apa begitu saja dan turun di arah atasnya juga harus dihilangkan begitu saja. Di arah tengahnya juga masuk minion wave-nya, bahkan di arah bawahnya juga ada sini dari seorang Seven yang menembak di arah turret juga. Whiskinya fokus di arah bawah, tidak terkesan masih ada berasa cukup jauh dari tangan seorang Finn ya. Kubranya belum ada Terran Rage, bosan dia pecah, coba untuk diajar lagi dari R7 di sana. Ini ada Terran Rage, ada satu dan bahkan dia bisa saja dan langsung fokus saja di Anarkiosis. Sang Raja berhasil memadamkan api dari seorang Aura Fire. Luar biasa, 2-0 untuk RRQ Hoshi. Aura Fire dipadamkan begitu saja. Kehilangan 2 poin lagi untuk Aura dan menambahlah poin untuk RRQ Hoshi. Bisa perlahan untuk naik ke dalam peringkat ataupun klasmen yang ada untuk MPL season 6 kali ini. Pertempuran yang begitu indah kita lihat